seseorang atas tindakan keberaniannya. Kalau kau lahir di masa lalu, maka semua orang akan memanggilmu dengan Sayali, wanita batu bata. Bagusnya Sayali, wanita batu bata. Batu bata ini akan kusimpan di kamar kita. Pasti akan terlihat bagus. Semua orang di rumah akan takut padamu. Iya, itu benar. Kalau ini ada di kamar kita, maka kau juga pasti akan takut padaku. Aku akan takut padamu. Itu hanya akan terjadi dalam mimpi. Tapi jelaskan, batu ini sangat berat, Sayali. Bagaimana kau angkat dan melemparnya? Berikan, hati-hati. Baiklah. Ya, kau pergi dan berdiri di sana. Aku ke sana? Iya. Kenapa? Akan kuberitahu nanti, pergilah. Kenapa aku harus ke sana? Apa maksudnya? Katakan. Iya. Bergeraklah ke kanan sekarang. Perhatikan ya, aku akan lempar batu bata ini dan mendemonstrasikannya. Pasti akan langsung mengenai sasaran. Hei, apa yang kau lakukan, Sayali? Aku akan terluka nanti. Dan kenapa kau mau melemparnya? Sudah kubilang, kita akan membawanya pulang. Aku kira tadi kau hanya bercanda. Kalau kita bawa batu bata ini pulang, ibumu pasti akan marah padaku. Berikan batunya, cepat, buang saja. Kenapa dia ayo. akan marah? Kenapa aku harus melemparnya? Kau tidak tahu? Di film-film Hollywood, para tokoh pahlawan yang malah berkeliaran dengan membawa palu. Kau tahu kan penonton senang adegan seperti itu? Itu juga sebuah contoh keberanian mereka. Sama seperti batu bata ini yang melambangkan keberanianmu. Aku akan membawanya pulang dan kemudian memajangnya di kamar kita. Lihat apa yang terjadi setelah itu. Ibuku pasti akan takut padamu. Semua orang pasti akan takut. Seperti Tuan Bajan yang disebut pemuda pemarah. Sama seperti itu kau juga akan disebut wanita muda pemarah. Kau seperti bos mafia di dalam keluarga kita. Semua bos mafia tidak ada apa-apanya kalau dibanding denganmu. Aku bos mafia. Siapa lagi? Hei, orang-orang gila. Apa kalian mengenalinya? Dari mana dia datang? Siapa dia? Menurutmu bagaimana? Kaum perempuan hanya bisa apa tuh? Sayali, hari ini kau telah membuktikan bahwa kalau diperlukan, perempuan bisa melawan dan cukup berani. Itulah kenapa ini menunjukkan keberanianmu. Pulanglah dan lihat. Begitu orang tahu tentang semua ini, maka nilaimu akan semakin meningkat. Semua orang akan takut padamu. Ayo kita pulang. Ini akan menyenangkan. Dia menelponku. Ya, kenapa? Aku benar-benar lupa. Apa yang terjadi? Maaf Bu Aditi, aku... Maaf, Sayali, aku pikir kau menghargai pekerjaanmu dan membutuhkannya juga. Bukankah seharusnya kau datang jam 5 untuk menunjukkan desainmu, kan? Sekarang sudah jam 5.40. Bagaimana dengan etikamu ini? Bu, tadi ada keadaan darurat di keluarga aku, jadi aku sibuk terus dari pagi. Dan aku lupa kalau kita ada rapat hari ini. Aku akan usahakan datang sekarang. Dengar Sayali, apapun alasannya, kalau kau sudah janji untuk bertemu seseorang di waktu tertentu, maka itu adalah kewajibanmu untuk ada di sana pada waktu itu. Kau menghargai pekerjaanmu atau tidak? Hah? Walaupun kau bekerja keras dan berbakat, tidak ada gunanya kalau kau tidak bisa mengurus keluarga dan pekerjaan. Tidak, Bu, Karena bukan. inilah kenapa kau kehilangan kontrak sebelumnya, kan? Tapi kau tidak belajar sama sekali. Bu, tolong berikan aku waktu 1 jam. Aku akan datang. Aku tidak bisa memberimu waktu lebih banyak lagi. Uang muka yang kau terima, anggap saja itu sebagai bayaran atas semua usahamu selama ini. Aku akan memperkerjakan orang lain saja. Ini kesalahanku. Gadis sepertimu memang hanya bisa melakukan pekerjaan rumah saja. Kau tidak bisa bekerja atau menjalankan bisnis. Bu, tolong. Dengarkan aku dulu, Bu. Tolong. Ada apa, sayang? Kenapa kau menangis? Ada apa? Hei, Sayali. Ada apa? Kenapa menangis? Katakan padaku ada apa? Orang yang bicara denganmu di telepon tadi pelanggan baru, Aku bukan? rasa yang dikatakan Bu Aditi benar. Kalau aku tidak mampu mengatur pekerjaanku dan pekerjaan di rumah. Kau telah selamatkan nyawa seseorang, itu lebih penting. Terus kenapa? Tapi Sachin, tidak adil kalau aku sering kehilangan kesempatan bekerja. Ini bukan pertama kalinya terjadi. Aku pikir aku bisa melakukan pekerjaan dekorator ini dan mandiri. Tapi sekarang aku rasa aku tidak mampu melakukannya. Hei Sayali, jangan pernah bilang kau tidak berbakat. Kalau kau tidak berbakat, maka tidak ada gadis di dunia yang berbakat. Kau orang yang sangat fokus. Begitu kau sudah memutuskan mendapatkan sesuatu, maka kau pasti akan mencapai. Tapi kau malah bilang tidak berbakat. Kau hanya mengoceh saja. Tapi Sachin, aku selalu mengalami kegagalan. Bagaimana ya cara menjelaskannya? Ini, apa ini Sayali? Kau tahu ini bukan hanya batu-bata. Ini melambangkan keberanianmu. Kau melawan 3 preman sendirian. Kau memecahkan kepala seorang preman. Kau tahu, kau sudah melakukan perbuatan besar dengan menyelamatkan nyawa gadis itu. Dan kau bilang kau tidak berbakat. Itu omong kosong. Hei Sayali, percaya pada dirimu sendiri. Beranilah. Kau kehilangan kesempatan ini, kau akan dapat kesempatan yang lain. Kenapa kau merasa khawatir? Kau melakukan sesuatu yang hebat. Tidak, jangan menangis sayang. Aku di sini untuk mendukungmu. Kita berdua akan melakukan sesuatu. Sekarang katakan saja wanita licik itu
Katakan padanya bahwa suamimu juga juara pertama dalam lomba lempar batu bata. Harus aku tunjukkan? Jangan, tidak perlu. Pulang sajalah. Oke, akan kubiarkan atas permintaanmu. Simpan baik-baik di pangkuanmu, itu akan berguna. Kita berangkat? Ibu, Sachin tingkahnya sudah seperti preman. Sayali juga tingkahnya sama seperti dia. Iya, Ibu. Hati-hati. Pria yang nakal mendapatkan istri yang bertingkah seperti preman. Mereka mungkin akan memulai perusahaan tuan dan nyonya preman. Astaga. Aku sangat terkesan padamu, Sayali. Semua orang membicarakanmu. Semua preman pasti akan merasa takut padamu mulai sekarang. Astaga. Semua orang di Mumbai takut padamu. Hebat. Semua saluran berita membicarakan. Semua orang di luar sana takut padamu. Pertahankan juga itu di rumah ini. Seseorang pasti akan terluka kalau dipukul pakai batu bata ini, kan? Aku bilang apa tadi, istrinya Ayah? Dia baru saja pulang. Kau mau bertanya padanya, dia habis dari mana? Kenapa dia membawa batu bata? Tanyakan kepadanya. Kenapa aku harus tanya? Aku tidak mau tanya apapun. Oh begitu. Itu hebat sekali. Hei kau, nomor telepon. Ada apa penata rias? Kau selalu punya pertanyaan di benakmu, kan? Kau bisa tanyakan langsung ke Sayali. Dia akan memberikan jawaban yang bagus. Tanyakan, tanya. Sachin, hentikan. Tidak. Kenapa aku harus bertanya? Hei, anak pemalas. Kau biasanya selalu bertanya. Tanyakan padanya. Berdiri sini, tanyakan. Lihat apa yang dia katakan. Ayo tanya padanya. Tidak, aku tidak mau tanya. Aku lelah, hanya ingin Kau bilang kopi. apa? Katakan dengan keras. Tidak, aku akan membuat kopiku sendiri. Ya, senang mendengarnya. Pergilah, dapurnya di sana. Sayali, ibumu. Kenapa bawa batu bata ke sini? Ayah, Sachin bersikeras bahwa batu bata yang kugunakan untuk memukul preman harus dibawa pulang. Ayah, dia jadi terkenal karena batu bata ini. Dia sekarang jadi superstar. Para jurnalis sampai mengarahkan mikrofonnya ke depannya dan mengajukan pertanyaan kepadanya. Dan mereka juga ada di sana. Papurazi, mereka di sana. Siapa? Papurazi. Siapa itu Papurazi? Apa itu Papurazi? Iya, apa sebutannya orang-orang yang suka foto sembarangan? Mereka sering memotret di bandara dan tempat lain dan meminta untuk difoto. Hei, paparazi. Iya, aku bilang begitu tadi, paparazi. Dengarkan baik-baik. Sachin, sudah hentikan. Iya, ayah juga nonton wawancara itu. Kishore juga bahkan sampai menelpon. Semua orang di kota ini memuji Sayali. Momen yang membanggakan. Kenapa kita harus bangga? Kalau kau berkeliaran dengan batu bata dan melakukan tindakan yang kasar, maka polisi pasti memenjarakanmu. Renu, Iya. Iya, kau tadi mau bilang sesuatu. Jujur saja. Tanyakan apapun yang kau mau. Kenapa diam saja? Aku tidak diam. Maksudku, perempuan harus lembut dan penurut. Mereka tidak boleh berkeliaran dengan membawa batu bata, apalagi seperti Sayali. kalau diperlukan seseorang harus tahu bagaimana caranya menjadi kuat. Sayali sangat pemberani. Aku sudah pernah menyaksikan sebelumnya. Ayah pernah saksikan sebelumnya. Aku di mana? Ya, ada seorang rentenir yang mengganggunya di luar kuil. Lalu dia memukul orang itu dengan palu. Dia memukulnya dengan palu. Benarkah itu, Ayah? Ada apa, Sayali? Aku tidak tahu semua ini. Kau mulai memukul orang lain. Ada apa ini? Ayah, kembali ke soal palu dan batu bata. Lalu, apa sebutannya untuk senjata-senjata ini? Itu disebutnya senjata. Ayah, maksudku, apa yang dipegang Dewi Durga di tangannya? Di lengan. Lengan. Aku rasa batu bata dan palu adalah lengan. Damai. Tapi ketika terjadi gempa bumi, tidak ada yang mampu melawannya. Ya, benar sekali. Disitulah Sayali kita ada. Dia wanita yang tenang dan damai. Dia juga seseorang yang cukup pemberani. Sudah selesai memuji Sayali. Kalau bisa, Pares, kau akan memberinya penghargaan keberanian. Hanya karena dia memberikan wawancara yang singkat, kau merasa... Renu, kau melupakan sesuatu terus di sini. Tidak. Ibu,
Di sana ada banyak orang yang mengajukan banyak pertanyaan. Aku bahkan tidak tahu harus bicara apa atau berbuat apa. Benarkah? Tapi sampai kapan kau akan membawa batu bata itu? Seolah-olah itu adalah medali. Apa kau berencana mau memecahkan tengkorak seseorang? Tidak, Bu. Untuk apa aku melakukannya? Aku bawa ke sini karena Sachin yang menyuruhku. Tunjukkan pada ayah. Berikan batu batanya. Astaga, berat sekali. Bagaimana melempar ini ke arah preman? Cukup. Ayah sudah salah menanyakan itu padanya. Tolong jangan, Ayah. Dia mungkin akan melemparnya ke kepala Ayah. Sudahlah. Sachin. Sudahlah. Aku bercanda. Ibu, Ya, aku punya pertanyaan. apa? Katakan. Akhirnya dia berani bicara. Ajukan pertanyaanmu. Silakan, Jon. Jangan pikirkan dia. Ayo, ajukan saja pertanyaanmu. Bagaimana Sayali bisa sampai ada di sana? Yaitu tempat di mana Ria diserang. Oh iya, kau benar juga. Katakan, bagaimana kau bisa ada di sana? Sudah kuduga dia akan mengatakan hal seperti itu. Sayali sudah biasa mengantarkan bunga ke seluruh Mumbai. Andheri, Malat, Bandra. Dia bisa ada di mana saja. Jadi Sayali kebetulan ada di sana. Hei, tukang rias. Kalau kau tidak bisa menghargai seseorang, setidaknya jangan pernah mencoba menjatuhkan orang lain, mengerti? Kenapa kau bicara padanya seperti itu? Dia hanya menanyakan keraguannya. Benarkah hanya itu? Tanyakan pada Sayali bagaimana dia melempar batu bata ke preman-preman itu. Sayali, berikan demonstrasi pada pecundang itu. Aku rasa kau harus pecahkan tengkoraknya sekarang juga. Ayo. Ibu. Jangan lempar Ibu, dia. Sachin hanya bercanda. Aku membawa batu bata ini pulang karena dia memintanya. Aku tidak akan melemparnya. Sachin, kenapa kamu mintanya untuk membawa batu itu pulang? Iya, Ayah, aku... Tidak ada alasan. Dia menjadi superstar setelah aksinya melibatkan batu bata itu, Ayah. Itu bisa jadi kenang-kenangan nanti. Aku akan menyimpannya. Baiklah, Sayali. Ayo kita simpan di kamar. Aku akan kembali, Ayah. Kalau mereka minta ditunjukkan, lempar saja ke Renu, mereka. aku mau jalan-jalan sebentar ya. Ibu, apa sebenarnya yang terjadi? Sebuah batu bata sampai ke rumah kita hari ini. Apakah benda lain seperti itu juga akan sampai ke sini? Iya, Rosni. Ibu juga ketakutan. Kau harus sembunyikan semua palu dan sejenisnya di rumah. Entah apa yang mungkin dilakukan penjual bunga itu. Aku tadinya berpikir mau suruh dia membuat kopi. Tapi sudahlah, aku saja yang membuatkan kopi untuk kalian berdua. Ayo. Ya ampun, aku benar-benar ketakutan. Halo, siapa ini? Ini aku, ibunya Ria. Oh, Ibu Mamta. Aku sudah memberikan nomor teleponku ya. Tapi aku lupa mencatat nomormu dan menyimpannya di ponselku. Karena itulah aku tidak tahu kau yang telepon. Ayo bicara. Aku sudah bicara dengan suamiku, dan dia setuju. Apa? Ya. Benarkah? Wah, bagus sekali. Jadi kapan datang? Aku akan cari tanggal yang baik dan memberitahu. Besok adalah hari yang baik untuk itu. Kami akan datang ke sana besok bersama Ria. Wah, Bu Mamta, hebat. Itu bagus sekali. Kau dipersilakan datang ke sini besok bersama dengan Ria, ya? Sebelum kami membawanya ke sana, aku harus membicarakan sesuatu dulu denganmu. Apa yang ingin kau diskusikan? Aku dan Joy punya kekhawatiran. Putramu Sachin. Dia selalu saja bersikap tidak sopan kepada Ria dan Joy. Dan hal seperti itu tidak boleh terjadi di sana besok. Jadi ketika kami datang ke sana, maka sebaiknya dia tidak ada di sana. Tapi bagaimana mungkin bisa begitu? Ini rumahnya Sachin juga. Dia harus kemana? Hanya kalau kau setuju dengan syarat ini, maka kami akan mengantarnya ke sana. Kalau tidak, ya tidak. Tidak apa-apa. Iya. Kalian bisa datang. Aku akan mengurusnya. Aku akan mengurusnya nanti. Sachin tidak akan ada di rumah saat kalian ada di sini. Baiklah. Kami akan mengantarnya ke sana besok pagi. Aku akan menunggu. Hah? Renuka, bagus sekali. Kau berhasil membujuknya. Aku tahu, Joy. Kau tidak senang dengan keputusan ini. Tapi percayalah padaku. Begitu Ria pergi ke rumah itu, maka aku akan memisahkan Pares dari ketiga putranya. Dia dan istrinya akan diusir dari rumahnya sendiri oleh putra-putra mereka. Itulah kenapa aku setuju mengirim Ria ke rumah itu. Luar Sachin, biasa. kenapa kau taruh bata-bata itu di sini? Kenapa main-main dengannya? Aku tidak main-main. Aku meletakkannya di sana secara strategis saat aku bangun pagi.
Batu bata itu ada di depanku. Itu akan mengingatkanku pada kelebihan istriku yang terus meningkat. Apa sebutan orang untuk itu? Prestasi? Prestasi. Itu akan mengingatkanku pada prestasi istriku. Aku akan melihatnya langsung dari sana. Sajin, apa kata keluarga kita nanti kalau mereka melihat? Menurutmu apa yang mereka bilang? Saat ada anggota keluarga melihatnya, mereka akan berkata, "Wow, Sayali melakukan sesuatu yang hebat. Dia sangat kuat." Dan kalau anggota keluarga kita melihatnya setiap hari, mereka akan takut padamu. Kau akan berkuasa di sini. Jadi menurutmu, batu bata ini akan membuat semua orang takut? Tidak perlu batu bata ini untuk membuat orang takut padamu. Mata besarmu itu saat kau memutarnya dan menatap orang seperti ini, menurutku, itu sudah cukup. Kalau semua orang takut pada aku, apa kau juga akan takut? Aku akan takut padamu. Aku tidak takut pada siapapun. Tapi aku bisa tetap waspada. Tidak salah kan kalau aku selalu waspada? Lupakan saja semua itu. Aku menaruhnya di sini, yaitu batu batamu sebagai penghargaan. Aku pergi sekarang ya. Tapi kalau kau menaruhnya di tempat lain saat aku tidak ada, aku akan marah padamu, sayang. Aku menginginkannya di sini. Ini luar biasa, menakjubkan. Sajin, kenapa kau menyatukan tanganmu di depan batu bata itu? Supaya kau tidak memperlakukanku seperti kau memperlakukan para preman itu. Maksudnya? Maksudku kau sangat pemberani kan? Kau terjatuh waktu aku mendorongmu di kantor polisi. Kau pasti ingin menamparku waktu itu. Dulu aku tidak mengerti. Sekarang aku mengerti. Sekarang kau boleh melempar apa saja kepadaku. Jadi begitu banyak yang terjadi waktu itu sampai aku tidak mengerti. Iya, tapi kau adalah suamiku kan? Mana bisa aku memukulmu? Kau tidak akan bisa. Apapun yang kau katakan tadi sepertinya serius, tapi ekspresimu seperti menunjukkan yang lain. Apa yang harus aku simpulkan, Sayali? Aku sungguh-sungguh dengan apa yang aku katakan. Aku tidak bermaksud yang lain, Sajin. Sajin, jangan khawatir. Ini untuk menghancurkan kepala orang lain. Aku tidak akan gunakan padamu. Lagi pula kau punya istri yang baik, iya kan? Iya benar. Di mana dia? Siapa? Apa? Ini aku. Siapa lagi yang kau cari? Kenapa? Tidakkah kau merasa seperti itu? Aku juga merasakan hal yang sama. Istriku adalah yang terbaik. Tetaplah di sini ya. Sajin, lagu apa yang sering kau senandungkan itu? Di lagu itu ada liriknya. Iya, aku bertemu denganmu, hatiku mekar dengan cinta. Apalagi yang aku butuhkan untuk hidup? Lirik ini sangat cocok untukmu kan? Sejak aku memasuki hidupmu, hidupmu langsung berubah. Hidupmu pasti akan menjadi lebih baik. Luar biasa. Luar biasa sekali, Sayali. Luar biasa. Ada apa? Ada apa? Dulu kau tidak mengerti soal lagu-lagu seperti itu. Tapi sekarang kau jadi luar biasa. Kalau kau setuju, bolehkah aku membuat panggung di luar dan mengadakan konser? Aku belajar banyak darimu kan, Sajin? Kau belajar dengan baik. Aku rasanya ingin menggendongmu dan memutar matamu. Boleh aku melakukannya? Boleh ya? तू चाहे सो जाऊं मैं, तू धुंध है खो जाऊं मैं, खो जाऊं मैं, तेरी आवाज़गी बन जाऊं, तुझे दिल की जुबान समझाऊं मैं। तू छाँव है सो जाऊं मैं, तू धुंध है खो जाऊं मैं, तू वो नशा जो सर चढ़े तो आसमानों में उड़ जाऊं मैं।
milik Dewa Ganpati. Dewa, semua ini hanya bisa terjadi karena rahmatmu. Aku pernah berharap satu lagi gadis kaya yang jadi menantuku. Dan engkau mewujudkannya. Pastikan semuanya berjalan lancar. Kecantikanmu sangat memabukkan, cintamu gila. Jangan sampai aku membuat kesalahan besar. Malam ini memabukkan, suasananya terlalu pusing. Seluruh alam semesta mabuk hari ini. Aku harap aku tidak membuat kesalahan. Apa dia sedang latihan untuk kompetisi sampai menyanyi pagi-pagi begini? Kenapa dia belum berangkat kerja? Kalau wanita itu sampai datang, dia pasti memarahiku dalam bahasa Inggris. Dan kau tidak pernah tahu apa yang akan terjadi kalau dia mengambil kembali menantuku yang kaya. Sayali! Sayali! Hei Sayali! Iya, Ibu. Dia belum pergi juga. Siapa? Keponakan pamanmu. Siapa lagi yang kau maksud, kau malah bercanda? Siapa lagi? Maksudku suamimu, Sachin. Kenapa belum pergi? Iya, dia harus antar seseorang setelah jam 10. Jadi dia mau sarapan dulu baru pergi. Baiklah, beres. Kami akan mengantarnya besok pagi jam 10. Apa? Setelah jam 10 kau bilang? Sachin ini, belakangan dia jadi orang yang sangat tidak bertanggung jawab. Kau istrinya kan? Buatlah dia mengerti. Tanyakan padanya. Buatlah dia bertanggung jawab. Ibu, kalau dia punya pelanggan penting, pagi-pagi dia sudah bangun dan pergi. Tapi hari ini dia ada jadwal perjalanan setelah pagi. Jadi apa pelanggannya akan datang ke sini dan memberitahu kita, aku pelanggannya? Aku sudah di sini, ayo bawa aku pergi. Dia harus pergi sendiri untuk mencari pelanggan, kan? Benarkah, Bu? Apakah ada pendeta yang beritahu seperti itu? Hei, penjual bunga. Kau sudah mulai